Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Channelnya para tenaga honorer P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pertemuan antara perwakilan tenaga honorer teknis administrasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Lalu apa hasil dari pertemuan ini? Silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, honorer K2 teknis administrasi beberapa waktu yang lalu bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Abdullah Azwar Anas. Pertemuan yang terjadi seusai rapat kerja ini cukup melegakan honorer K2 teknis administrasi. Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Ibu Nur Baiti, menyebutkan bahwa mereka memang sudah menunggu lama pertemuan dengan Menpan RB yang baru ini. Walaupun mungkin bukan dalam agenda tersendiri, tetapi pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tersebut dinilai membawa dampak yang positif. Nur mengapresiasi niat baik dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara yang tengah mencarikan solusi penyelesaian honorer yang sudah masuk dalam pendataan tenaga non-aparatur sipil negara yang telah dilakukan di akhir tahun 2022 yang lalu. Di dalam pertemuan itu, secara khusus Nur memohon kepada Azwar Anas untuk fokus kepada tenaga teknis administrasi, khususnya honorer K2. Mereka merupakan kelompok honorer dengan pengabdian minimal 18 tahun, tetapi sampai dengan saat ini belum jelas nasibnya. Nah, rekan-rekan sekalian, memang diketahui bersama bahwa selama ini pemerintah hanya fokus kepada tenaga honorer di sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Akan tetapi untuk tenaga teknis administrasi ini kurang menjadi perhatian oleh Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ataupun stakeholder dan pihak terkait di dalam penyelesaian tenaga honorer ini. Menurut Nur, Menteri Anas sempat kaget jenis honorer tenaga administrasi itu apa, karena yang diketahui hanya guru dan tenaga kesehatan. Ditanya seperti itu, Nur pun mencontohkan langsung tenaga administrasi baik di kelurahan maupun kecamatan, termasuk di dinas-dinas yang ada di instansi pemerintahan daerah. Pada kesempatan itu juga Ibu Nur menunjukkan dan menyampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, honorer administrasi itu yang merupakan garda terdepan di pemerintahan. Tanpa mereka pun birokrasi di daerah akan terasa pincang. Dari fakta-fakta yang disodorkan itu, Menteri Anas pun jadi bertanya-tanya selama ini formasi tenaga teknis yang diberikan pemerintah itu yang mana. Menteri Anas kemudian mengarahkan Nur dan honorer K2 teknis administrasi untuk berdiskusi langsung dengan salah satu pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Abba Subagya. Rekan-rekan sekalian, yang cukup melegakan adalah Menteri Anas menegaskan bahwa keberadaan honorer masih sangat diperlukan, apalagi ada arahan Presiden Jokowi untuk mencarikan solusi penyelesaian terkait dengan tenaga honorer. Nur berharap ini menjadi kado istimewa buat honorer K2 khususnya administrasi, agar supaya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini termasuk di pemerintahan Joko Widodo ini bisa memperhatikan tenaga honorer teknis administrasi. Setidaknya bisa menjadi prioritas atau bisa diberikan kebijakan afirmasi atau tambahan nilai di dalam seleksi penerimaan aparatur sipil negara, baik itu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja maupun pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, semoga dengan pertemuan antara koordinator honorer K2 teknis administrasi dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini setidaknya bisa membuka mata dari Menpan agar supaya juga bisa mengeluarkan satu kebijakan yang memihak kepada tenaga honorer teknis administrasi. Rekan-rekan sekalian, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.